I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Pada pemateri dipersilakan. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih sebelumnya saya aturkan sekarang sudah turut hadir dalam acara Sawana Arts Festival 2023. Nah, baik teman-teman semuanya telah hadir bersama kita pemateri-pemateri yang sangat inspirasional yang tentu akan memberikan insight baru bagi kita bagaimana keterkaitan antara Geopark Bayadom dan juga komunitas-komunitas panjat tebing yang nantinya akan mengantarkan kita kepada ilmu-ilmu baru. Sebelum acara dimulai, mungkin saya pengen gitu, ada dari salah satu teman-teman yang mungkin bersedia untuk menceritakan pengalamannya hari ini gitu. Mungkin dari kemarin sampai hari ini, satu orang siapa yang bersedia untuk menceritakan pengalamannya? Ada yang mau? Yang pertama manjat, di fotonya ini di Batu Hideng sama Om Camong dan kawan-kawan. Sebelum izinkan bagi saya untuk membacakan profil dari Bapak dan Ibu sekalian. Untuk pemateri kita yang pertama adalah Profesor Mega Fatimah Rosana. Beliau ini dikenal sebagai dosen dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran dan juga berperan sebagai dekan dengan latar pendidikan S1 jurusan Geologi Universitas Padjadjaran, S2 Mineral Eksplorasi ITC Belanda, dan S3 Resource Geologi Hokkaido University. Selanjutnya, untuk pemateri kedua kita, yakni Pak Teddy X Diani sebagai pemanjat tebing alam atau batu dengan rekor ekspedisi 1000 jalur pemanjat tebing yang dimulainya sejak 1987 hingga 2013. Beri tepuk tangan. Dan pemateri kita yang ketiga, yakni ada Pak Bim Bim Simon sebagai media publikasi panjat tebing. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, tentunya teman-teman, pemateri yang hadir pada malam hari ini tentunya pemateri yang cukup menarik gitu ya, dan cukup profesional dan dalam bidangnya masing-masing. Oke, baik. Bu, sebenarnya Geopark Bayadom ini apa gitu Bu? Mungkin bisa dijelaskan gitu Bu, Geopark Bayadom, sejarah Geopark Bayadom mungkin Bu, dan tujuan dari Geopark Bayadom ini. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Panggil teman-teman ya, biar saya merasa lebih muda. Jadi selamat datang mungkin ya di Geopark Bayadom. Buat yang datang dari luar Kabupaten Lebak ya. Nah, ini mungkin saya sedikit bercerita. Tadi disampaikan bahwa apa sih Geopark. Jadi pengertian selama ini mungkin untuk mereka yang belum tahu, selalu berpikiran Geopark itu benar taman seperti tadi A-nya bilang gitu ya. Nah, jadi memang taman tapi taman bumi gitu. Jadi taman tapi barangnya sudah ada, beda dengan kalau kita membuat dupan kan belum ada apa-apa, kita kreasi, kita bikin, kita ini. Tapi kalau Geopark itu barangnya sudah ada. Nah, jadi hanya kita buat menjadi satu konsep, mengelola jadi satu pengelolaan kawasan. Nah, itu sih sebetulnya intinya ya.
Kemudian pengelolaan itu syaratnya yang mau dibuat geopark itu harus punya istilahnya keragaman geologi. Keragaman geologi itu apa di dalamnya? Salah satunya adalah batu, seperti mungkin tadi udah pada manjat-manjat ya di batunya. Kemudian ada landscape atau tadi bentang alam, pemandangan, ada gunung, ada bukit, ada lembah, ada sungai, ada danau. Nah itu objeknya juga. Kemudian mungkin ada mineral gitu ya. Termasuk ada fosil di dalamnya dan banyak, itu yang disebut sebagai keragaman geologi. Kemudian yang kedua, dia harus punya keragaman hayati. Jadi keragaman hayati itu apa? Apa yang tumbuh, hidup, flora dan fauna di atas bebatuan atau tanah dan tanahnya gitu ya. Nah kemudian aspek yang ketiga adalah harus ada keragaman budaya. Budaya ini artinya orang yang hidup di dalam kawasan itu. Jadi satu kesatuan. Jadi kalau tidak ada 3 unsur ini kita tidak bisa bikin geopark gitu ya. Intinya itu. Kemudian mau dimanfaatkan untuk apa gitu ya. Nah jadi geopark ini kalau sudah dibuat, tujuannya sebetulnya satu. Kita ingin melestarikan, menjaga kelestarian alam tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk konservasi gitu ya. Kemudian setelah dikonservasi mau diapakan? Ya kita harus mengedukasi, dimanfaatkan untuk sarana edukasi. Tadi ya mungkin tadi ada belajar panjat tebing, belajar mengenal batuan, belajar mengenal lingkungan, flora fauna dan seterusnya. Tapi tidak cukup hanya sebatas jadi tempat edukasi, kita jaga kelestariannya, tapi harus memberikan ekonomi bagi masyarakat yang hidup di dalam kawasan. Jadi tujuannya membuat geopark itu tadi itu. Dan cirinya sebuah geopark itu sukses, alamnya lestari, masyarakatnya sejahtera. Itu motonya geopark ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika misalnya lingkungan itu alami, pasti otomatis masyarakat sejahtera. Maka dari itu untuk memastikan masyarakat itu sejahtera, jangan lupa untuk menjaga lingkungan. Seperti itu. Nah Bu, saya juga ingin bertanya gitu ya Bu. Kan tentu tadi jelaskan juga bahwasanya geopark ini merupakan taman bumi yang bukan dibuat tapi mereka sudah ada terlebih dahulu. Nah Bu, untuk sejarah geopark ini, bagaimana sih Bu geopark ini bisa terbentuk gitu Bu? Apa sejarahnya seperti itu Bu? Mungkin kalau untuk khusus Bayah ya, jadi saya cerita tentang Bayah. Karena kan tadi bebatuan semuanya sudah ada di sini ya, sudah ada di mana kami para ahli geologi mendata batuan ini apa, di mana ada apa saja. Dan kira-kira umurnya berapa, dia terbentuk pada zaman kapan gitu ya. Nah itu kita mendata semua yang kita sebut sebagai keragaman geologi. Gitu ya. Nah untuk di Bayah ini, kenapa kemudian diberi namanya Bayah Dome gitu ya. Nah di kami dari ilmu geologi kita belajar banyak itu dulu kan dari zaman Belanda ya. Nah jadi mereka memberikan nama formasi batuan, istilah nama formasi batuan. Nah salah satunya di sini adalah namanya formasi Bayah gitu ya. Kenapa kemudian diberi nama formasi Bayah? Karena mungkin pada saat Belanda itu datang, di sini nama kampungnya memang Bayah gitu ya dari dulu. Sehingga mereka kemudian memberi nama istilahnya lokasi tipe batuan di sini seperti di Karangtaraje atau Sawarna gitu ya. Bebatuan di sini itu yang disebut sebagai ciri namanya formasi Bayah gitu ya. Nah, batuan itu zaman dulunya itu kurang lebih kalau bahasa geologi kita bilang zaman kapur ya, lebih dari 50 juta tahun yang lalu itu dulunya diendapkannya di dasar laut. Nah kemudian karena proses geologi, mungkin adik-adik sering mendengar ya ada tumbukan lempeng katanya ya, lempeng samudra India Australia dengan lempeng benua Eropa Asia di utara kita. Nah pada zaman sekarang kan kita sering merasakan ada gempa ya, gempa karena kedua lempeng ini saling bergerak. Dari zaman dulu pun selalu bergerak gitu ya. Dari zaman tadi umurnya 50 juta tahun yang lalu pun lempeng itu bergerak juga gitu. Dan itu terjadi tumbukan-tumbukan. Nah, dari hasil tumbukan-tumbukan itu di dalam lembahnya batuan yang adanya di darat atau di laut kemudian diendapkan. Nah, yang salah satunya adalah formasi Bayah ini. Kemudian karena proses geologi juga dia terangkat gitu ya. Terangkat ke atas, ke permukaan. Karena apa? Karena ada aktivitas dari magma dari bawah bumi kita ini menerobos ke atas gitu ya. Nah proses penerobosan setelah formasi Bayah ini terangkat sehingga yang tadinya seperti kue lapis karena didorong dari bawah dia seperti membentuk seperti kubah. Nah itulah kemudian yang dikenal di dalam bahasa geologi sebagai kubah Bayah. Kubah Bayah gitu ya. Kemudian di sekitar kubah Bayah ini
seiring dengan kegiatan aktivitas ada gunung api, begitu ya, ada gunung meletus, menghasilkan banyak produk-produk gunung api, sehingga semacam membentuk kaldera tua, salah satunya misalkan seperti di Lembah Citorek gitu ya. Nah itu kita bilang sebagai daerah depresi Citorek, jadi bekas seperti daerah kawah dulunya di situ. Kemudian yang menerobosnya itu apa gitu ya? Kalau teman-teman mungkin Cihara ya, daerah sini ya. Nah kalau di geologi itu ada namanya batuan granit Cihara yang berwarna putih banyak ini. Nah itu batuan itulah yang kemudian menerobos formasi bayah sehingga membentuk seperti membuat dom. Hanya memang secara geologi sekarang kita tidak bisa melihat domnya yang mana karena kan skalanya sangat besar ya. Jadi kita tidak bisa melihatnya dalam bentuk domnya sekarang karena itu kan kejadiannya mungkin sekitar 30 juta tahun yang lalu. Jadi sudah sebagian sudah tererosi, sudah sebagaimana, tapi sisa bukti-buktinya itu kita bisa melihat di dalam batuan-batuan yang kita lihat sekarang. Oke, baik. Nah, sepertinya teman-teman tadi jelaskan juga bahwasanya Geopark ini memiliki sejarah yang cukup panjang ya Bu, dari berjuta-juta tahun yang lalu bahkan. Nah Bu, saya ingin bertanya, tadi juga sempat disampaikan bahwasanya Geopark Bayah Dom ini juga memiliki berbagai eksplorasi, berbagai keanekaragaman Bu. Nah, tadi ada geodiversity, kultur diversity, dan biodiversity seperti itu Bu. Nah, untuk pemanfaatan Geopark Bayah Dom sejauh ini gitu Bu, untuk melibatkan ketiga aspek ini sudah bergerak sejauh mana gitu Bu? Mungkin sambil dikenal juga ya oleh teman-teman. Jadi geodiversity di Bayah Dom ini ada apa saja contohnya gitu supaya tahu. Itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada 32 situs istilahnya, 32 situs objek geologi yang sudah ditetapkan sebagai warisan geologi untuk Bayah Dom. Salah satunya diantaranya adalah Gua Lauk, kemudian gua yang disebut tadi ada yang naik ya, nah Gua Sangir gitu ya. Kemudian di utara ada yang mungkin yang pernah ke Cirotan ya, daerah Cirotan, kemudian di daerah Curug yang kalau kita lihat negeri di atas awan ya, nah itu ada gitu ya, ada kemudian ada di daerah Cirotan yang bekas tambang emas mungkin yang pernah tahu tambang emas Cirotan, tambang emas pertama Indonesia gitu, itu ada di Cirotan gitu ya, yang sekarang mungkin masih ada aktivitas bekas gua-gua tambangnya. Nah itu adalah salah satu kekayaan warisan geologi dari Bayah Dom ini gitu ya. Kemudian kalau untuk warisan flora faunanya, itu mungkin sejauh ini kami sudah mengidentifikasi lebih dari 100 macam flora fauna, baik burung, mamalia dan sebagainya ya. Itu sudah teridentifikasi semua, termasuk juga flora faunanya. Ada pohon-pohon langka dan sebagainya, itu adalah bentuk dari keragaman budaya hayatinya ya. Kemudian kalau keragaman budayanya yang mungkin sudah kita semua kenal adalah adanya kampung Baduy gitu ya, kesepuhan dan sebagainya, itu adalah salah satu bagian dari aspek budaya. Termasuk mungkin teman-teman tahu situs Kosala ya, Kosala, kemudian Batu Bedil, nah itu salah satu dari warisan-warisan budaya yang ada di dalam kawasan Geopark Bayah Dom. Nah keragaman inilah yang kemudian kita harus jaga ya, harus kita jaga, kemudian tadi kita kelola menjadi satu manajemen pengelolaan yang disebut sebagai Badan Pengelola Geopark Bayah Dom, yang isinya harusnya dari berbagai macam komponen masyarakat, pemerintah daerah, para akademisi, para peneliti gitu, karena nanti semua harus dikembangkan untuk berbagai macam kegiatan yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya tadi apa? Mungkin ada gua ya, banyak gua di sini. Gua kan secara geologi proses kejadiannya sangat unik. Apalagi kalau di dalam gua itu ada namanya, mungkin sering dengar ya, ada stalaktit, ada stalagmit. Nah itu kan karena proses batuannya adalah batu, kalau teman-teman bilangnya apa ya, batu kapur ya. Batu kapur, kalau kami bahasa geologinya kami bilang batu gamping gitu ya. Karena komposisinya adalah CaCO3 gitu. Nah kemudian kalau dia terkena air, dia akan cepat melarut. Nah, larutannya itulah kemudian menetes menjadi air, kalau dari atas sangat lambat, dia kemudian tidak sampai ke bawah, dia membeku di atas. Jadilah itu satu stalagmit gitu ya. Tapi untuk memperoleh minimal 10 cm saja panjang stalaktit itu bisa butuh waktu jutaan tahun. Nah jadi teman-teman harus paham gitu ya, jangan sampai merusak, karena tadi untuk mendapatkan 10 cm ukuran stalaktit itu umurnya jutaan tahun.
Sementara kalau kita merusaknya dalam 1 menit langsung patah gitu ya. Nah itu fungsi teman-teman di sini kalau masuk gua, manjat apa, nah itu semuanya harus dijaga karena itu adalah proses geologi yang sangat luar biasa yang betul-betul sangat langka gitu ya. Nah jadi kalau teman-teman bagaimana memanfaatkannya? Ya tadi salah satunya menjadi aktivitas wisata, memberikan nilai ekonomi buat masyarakat, tapi dengan catatan tanpa merusaknya. Tapi justru harus menjaganya supaya orang mau datang lagi dan datang lagi. Kalau tadi rusak, wah ke gua itu mah udah pada rusak semua, nggak ada yang bisa dilihat, orang pasti nggak akan berani datang. Tapi kalau kita jaga, pasti orang akan selalu mau datang lagi. Artinya ekonomi masyarakat itu sendiri bisa tumbuh. Itu mungkin. Terima kasih Bu. Nah mungkin tadi juga dijelaskan ya, terima kasih Ibu. Bagaimana tentang pembentukan khususnya tebing-tebing yang tadi mungkin teman-teman waktu siang bereksplorasi ya di tebing apa teman-teman? Tadi pas siang di pantai apa? Nah, tadi kan teman-teman juga mengeksplorasi tebing-tebing yang ada di sana gitu ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Profesor Mega bagaimana terbentuknya gitu ya, Prof, tentang batuan-batuan tersebut sehingga ketika nanti teman-teman memanjat tebing kembali, jangan lupa diperhatikan untuk bagaimana menjaga tebing itu agar nantinya tidak rusak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, Bu, saya izin bertanya kembali ya, Bu. Nah, karena kebetulan banget nih ya, Bu, untuk visi dan misi dari Kabupaten Lebak juga kan berfokus kepada pariwisata gitu ya, Bu. Nah, dan Geopark Bayadom merupakan salah satu inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan SDGs gitu, proses penyelesaian SDGs atau Sustainable Development Goals gitu Bu. Yang artinya tadi juga disampaikan bahwasanya dengan adanya Geopark ini yang dijadikan sebagai pariwisata tentu kan dapat mensejahterakan perekonomian gitu Bu. Nah, bagaimana sih Bu tips yang perlu dilakukan oleh masyarakat agar misalnya wilayah dari Geopark ini tetap lestari serta apa Bu yang perlu dilakukan oleh masyarakat agar bisa memanfaatkan potensi dari Geopark ini Bu agar bisa mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Baik ya, jadi betul tadi SDGs mungkin hafal ya ada 17 goal SDGs. Nah di dalam Geopark pun kalau kita akan mengelola Geopark itu ada 16 fokus Geopark. Di antaranya adalah tadi sama menjaga kelestarian alam, budaya, hayatinya begitu ya. Tapi juga harus bisa memberikan mengurangi kemiskinan dengan memberikan lapangan pekerjaan. Itu juga salah satu bentuk dari capaian atau tujuan dari Geopark gitu ya. Pemanfaatannya seperti itu. Nah, ini pun nanti sama. Jadi untuk teman-teman bagaimana kita bisa berkontribusi untuk di sana? Yang pertama yang tentu saja Anda harus kenal dulu ya Geoparknya. Kalau nggak kenal, batunya yang mana yang harus saya jaga, pohonnya yang mana yang harus saya jaga, gitu kan, budayanya yang mana yang saya harus jaga. Jadi harus mengenal dulu. Kalau tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin jalan-jalan atau tadi ke Gua Langir gitu ya. Mungkin tadi sudah diterangkan bagaimana kars itu jenisnya apa. Jadi mungkin kalau adik-adik perhatikan kan sekarang semuanya di darat ya. Tadi kars-karsnya ya. Bahwa itu dulunya mungkin sebagian besar ada yang terbentuknya di laut, sekarang sudah ada di daratan gitu. Apa buktinya nanti ada dulunya di laut gitu ya. Kalau kami nanti perhatikan di dalam yang menyusun batuan itu mungkin beberapa lokasi ada seperti ada cangkang kerangnya, ada cangkang koralnya. Itu artinya bukti dulunya dia memang diendapkannya di laut dan sekarang terangkat ke darat karena oleh satu fenomena geologi. Salah satunya tadi tumbukan antar lempeng itu gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi teman-teman bagaimana bisa berkontribusi di sana? Mari kenal semua objek yang ada di sini, kenali, pahami, dan kemudian mari sama-sama kita jaga supaya tadi dengan kita menjaga kelestariannya orang mau datang untuk melihat karena keindahan dan keunikannya. Karena tadi misalkan tidak ada yang seperti di Batu Layar di tempat yang lain. Itu menjadi satu keunikannya begitu ya. Atau misalkan tadi bekas tambang emas gitu ya. Tambang emas di Cirotan itu. Orang dulu pertama belajar dari Belanda dari mana belajar tentang pembentukan emas itu di sini gitu kan. Nah sekarang mungkin sisanya jadi tidak mengenal. Nah itu mungkin yang tersisa sekarang sedikit itu mari kita jaga supaya teman-teman bisa mengenal dulunya bagaimana kejadian-kejadian ini semua. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Baik, kita akan cerita nih. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana bisa
memulai panjat tebing sampai ada ekspedisi 1000 jalur panjat tebing. Jadi awalnya itu tahun 87 itu saya masih SMP. Jalan-jalan ke pasar buku bekas. Nah setelah jalan-jalan ke pasar buku bekas itu saya nemu buku panjat tebing. Tapi itu edisi zaman tahun berapa ya? Tahun lama bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya juga terbatas, sangat-sangat terbatas. Jadi cuma dilihat gambarnya. Tapi yang saya ingat, saya lihat gambarnya itu pas lihat buku panjat tebing. Ini kegiatan keren. Ini kegiatan ini keren. Orang naik ke atas batu, pasang paku, pasang sisip, menggantung. Wah, ini keren. Gimana caranya saya pengen mencoba panjat tebing. Saya bukan pendaki gunung, saya bukan petualang gitu. Saya cuma lihat gambar ini orang kok ada yang manjat tebing. Akhirnya saya memulai belajar itu dari buku bekas itu. Saya memulai buku bekas, mencari barang bekas, mencari teman yang siapa yang bisa ngajarin saya panjat tebing. Di Bandung waktu itu ada teman-teman yang sudah lebih dulu manjat tebing, turun tebing, saya belajar. Nah, akhirnya mencoba, walaupun ternyata pas sekarang saya simpulkan ternyata kalau belajar panjat tebing dari buku tidak didampingi instruktur atau pelatih itu berbahaya ternyata. Tapi alhamdulillah tahun 89 saya ketemu instruktur yang bisa mengajari saya panjat dengan benar. Alhamdulillah ternyata panjat tebing itu menyenangkan. Selain keren, menyenangkan. Coba sebutkan aja kegiatan apa yang keren selain panjat tebing. Panjat tebing salah satu kegiatan yang keren, butuh keberanian. Udah berani, tapi kalau nggak pinter, nggak bisa manjat. Butuh kuat, butuh ulet, butuh daya juang yang tinggi. Ada yang kuat, tapi daya juangnya rendah, nggak bisa. Jadi itu kumulatif dari segala bentuk energi positif untuk seseorang untuk menjadi seorang pemanjat tebing. Dan itu yang terakhir menyenangkan. Kalau saya mau mulai panjat tebing dan sampai saat ini saya memutuskan saya jadi pemanjat tebing. Karena menyenangkan. Ya, gitu. Kalau nggak menyenangkan, saya 2 tahun, 3 tahun selesai, saya nggak akan jadi pemanjat. Nah, ketika saya membuka jalur-jalur panjat tebing, saya lihat bahwa di Indonesia itu tebing-tebing itu keren ya. Kalau teman-teman sekarang lihat dari Aceh, dari kilometer 0 Indonesia, atau kalau teman-teman datang ke Sabang, sampai ke Papua, atau dari Miangas sampai ke Pulau Rote, dari barat ke timur, utara ke selatan, hampir tidak ada wilayah Indonesia yang tidak bertebing. Semua tebing. Saya datang ke Natuna, tebing tengah laut. Masuk ke Papua, apalagi di Papua tebing semua. Kalimantan dari barat, timur, utara, selatan, Kalimantan itu semua tebing. Mulai dari 1000 meter, 800 meter. Sumatera dari kilometer 0 sampai ke Aceh besar, sampai ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai ke Krakatau, tebing. Itu yang sepertinya kalau kita menjelajahi tebing, mendatangi tebing, datang ke tempat-tempat yang ya tadi itu menyenangkan. Kita buka jalurnya, akhirnya diinisiasi membuka ekspedisi 1000 jalur panjat tebing. Alhamdulillah jalur pertama tahun 87 selesai 2013. Jadi kita selesaikan di 10 negara di dunia itu. Alhamdulillah lancar, sehat walafiat. Nah, seperti itu ya teman-teman, wah sangat mengesankan dan mengagumkan sekali gitu. Bagaimana sih atau persiapan mulai dari alat serta persiapan apa saja gitu Pak yang ingin atau yang diperlukan ketika kita ingin memanjat tebing? Baik, panjat tebing itu menyenangkan, ya, wah banyaklah positifnya. Tapi saya garis bawahi bahwa panjat tebing itu aktivitas berisiko tinggi. Jadi tidak ada kata ulangi di panjat tebing itu. Kalau teman-teman menendang bola salah bisa diulangi. Tapi kalau panjat tebing salah mengikat di badan, kita nggak bisa diulangi. Karena bisa diulangi ceritanya berbeda gitu. Kita naik nih, misalnya 100 meter, ikatannya salah. Itu ceritanya, wah nggak bisa diulangi. Jadi satu kali lakukan dengan benar. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau mencoba panjat tebing, kalau yang belum bagaimana memulai, pertama harus ketemu dengan orang yang benar dulu. Ketemu dengan pemanjat yang memang pemanjat, ketemu dengan instrukturnya. Sampaikan bahwa saya akan mencoba panjat tebing. Nanti instrukturnya akan memandu begini memulainya dan lain sebagainya. Itu saran. Jadi
Tidak seperti misalnya saya akan memulai panjat tebing, beli alatnya dulu, beli ini, beli, jangan. Ketemu instrukturnya dulu, ketemu tempatnya. Kalau ada klubnya, ada komunitasnya, ada federasinya, ketemu dulu. Konsultasikan, saya akan jadi pemanjat. Nah, selanjutnya saya akan menjadi pemanjat tebing seperti apa? Sampaikan dengan jelas. Ya. Dulu saya nggak jelas, saya mau manjat tebing ya seperti di buku, seperti di film, seperti James Bond misalnya. Tapi ini panjat tebing yang model apa gitu. Tapi ternyata kalau sekarang lebih jelas, panjat tebing bisa jadi atlet panjat tebing. Itu kecabangan olahraga prestasi. Bisa jadi pemanjat tebing untuk penjelajah. Kalau teman-teman yang jadi pemanjat tebing batu yang naik beratus-ratus meter, manjat tebing salju, manjat tebing es, itu petualangan penjelajah. Ada yang pemanjat tebing untuk penyelamatan. Saya akan jadi tim penyelamat di tebing. Ada orang jatuh ke jurang, saya akan menolong. Ada pesawat yang tersangkut di tebing, saya akan menolong. Nah, itu bagian penyelamatan. Saya akan jadi pemandu wisata panjat tebing, misalnya. Jelas. Jadi pelatihannya pun akan menjurus ke kecabangan masing-masing. Jadi disampaikan dengan jelas itu supaya aman dan sesuai apa yang diharapkan. Ya. Jangan sampai nanti teman-teman pengen jadi atlet panjat tebing, karena menyampaikannya tidak jelas jadi pemanjat petualang. Ini kenapa saya manjatnya ke tebing batu gitu. Itu tidak sesuai kecabangan itu kira-kira ya. Jadi ketemu dengan instruktur atau dengan komunitas atau dengan instruktur yang jelas yang punya kompeten sebagai instruktur. Nah Pak, saya ingin bertanya gitu, bagaimana kemudian panjat tebing ini dapat berkontribusi dengan adanya Geopark Bayadong sebagai destinasi wisata gitu Pak? Apa peran dari panjat tebing itu sendiri Pak? Iya, jadi saya lebih cerita ke pengalaman. Beberapa waktu yang lalu, ketika Ciletuh akan dijadikan geopark, itu salah satunya harus ada kegiatan-kegiatan yang seperti tadi disampaikan sama Ibu Mega tadi. Nah, teman-teman di sana pertama datang kita membuka jalur panjat tebing dulu. Karena pas begitu kita datang, tebingnya bagus, tebingnya keren, ada air terjun Curug Cimarinjung lah dan lain sebagainya. Tapi kan memulai memanjatnya seperti apa? Siapa yang akan melakukan? Nah, kita datang pernah membuka jalur panjat tebing dulu. Nah, sekarang di Ciletuh itu sudah ada tebing yang sudah banyak tebing malah yang sudah ada jalur pemanjatannya. Dan yang melakukan kegiatan wisata panjat tebing di sana tuh teman-teman di sekitar Ciletuh itu. Jadi kita bikin membuka pelatihan, teman-teman di sana menjadi peserta latih. Jadi ada yang menjadi pemandu wisata panjat tebing, ada yang jadi pemanjat tebingnya, ada yang jadi tim vertical rescue ya. Jadi ketika terjadi sesuatu teman-teman di sana sudah bisa mengatasi kesulitan di ketinggian. Dan ini tentu udah terbukti akhirnya bahwa teman-teman di sana sudah merasakan oh ada wisatawan melakukan kegiatan panjat tebing. Pemandunya siapa? Ya teman-teman di sana. Ada sekolah panjat tebing, ya instrukturnya siapa? Teman-teman di sana sudah ada yang punya kapasitas sebagai instruktur. Jadi sudah ada kursus panjat tebing, ada kegiatan pemandu wisata panjat tebing. Itu terasa langsung bahwa terasa manfaatnya lah. Dan kondisi di sana yang tadinya tempatnya tertutup, terbuka jadi ada tempat menginap, ada tempat berkemah, ada warung, ada kegiatan ekonomi, udah sangat-sangat terlihat. Gitu. Mungkin saya ingin bertanya lebih ke mungkin suka duka Bapak gitu ya selama di dunia panjat tebing, karena kita tahu kan teman-teman di sini, teman-teman pemanjat tebing juga kan perlu referensi gitu. Bagaimana kemudian suka duka Bapak ini selama sepak terjang Bapak selama di dunia panjat tebing itu seperti apa gitu Pak? Iya, kalau suka duka di panjat tebing pasti ada suka ada duka. Tapi lebih banyak sukanya. Terbukti ya saya alhamdulillah, saya bayangkan dari tahun 87 sampai sekarang tidak terputus dengan kegiatan panjat tebing. Ya manjat tebing, ya melatih panjat tebing, ya apapun lah. Pokoknya kegiatan tali temali itu tidak terputus. Itu artinya ya itu banyak sukanya. Dukanya apa? Dukanya kira-kira umum-umum aja. Misalnya kita dapat kabar ada tebing bagus di Papua, tapi kita akan berangkat ke sana. Kita kesulitan bagaimana kita mendapatkan tiket ke Papua begitu mahal. Teman-teman pengen berangkat ke Kalimantan, waduh ongkosnya mahal. Hal-hal seperti itu. Dan itu memang butuh yang gaya juangnya memang cukup tinggi.
Jadi kalau ada keinginan, kira ada jalan. Kalau tidak ada keinginan, banyak alasan. Wah, hese, itu susah, bener kira-kira gitu ya Bim ya. Pasti mau ke Papua, wah tebing bagus. Lihat teman-teman pada manjat di Papua, kita cuma lihat, aduh ongkos. Itu salah satu duka. Tapi itu duka pemanjat. Lihat teman-teman manjat di Belitung, oh batu granit, teman-teman cerita, oh batu granit itu begini, oh teksturnya begini. Yang nggak punya tiket ke sana cuma melongo, aduh, pengen ke sana kapan? Itu yang saya rasakan. Tapi kalau sukanya, ya alhamdulillah sampai sekarang saya tidak berhenti ke kegiatan panjat tebing, ya bisa jalan-jalan kemana-mana, ya sudah diberi jalan lah, alhamdulillah. Nah berkembang, kenapa panjat tebing ini begitu membuat saya tidak berhenti, karena ternyata panjat tebing ini kecabangannya begitu jelas sekarang. Kalau dulu saya manjat tebing itu hanya untuk bersenang-senang, manjat tebing ke Citatah bersenang-senang, manjat ke Gunung Parang, manjat ke Bali hanya untuk senang aja, berpetualang. Tapi berkembang, sekarang ada panjat tebing untuk penyelamatan. Pak Teddy, ada pesawat tersangkut di Papua, butuh pemanjat yang punya kemampuan untuk mengevakuasi. Oh, teman-teman pemanjat memberi manfaat, melakukan evakuasi penyelamatan. Ada kejadian musibah di gunung mana, ada satu pendaki yang jatuh ke jurang. Nah, teman-teman pemanjat yang mempunyai kemampuan evakuasi tadi, vertikasi, diberdayakan di sana. Berkembang lagi sekarang pekerja ketinggian, orang yang naik antena, naik bangunan untuk bekerja, itu sekarang nggak asal-asalan boleh naik. Pasti ditanya dulu, mana sertifikatnya, mana kompetensinya, kamu apa? Ini boleh bekerja melakukan apa? Nah sekarang pelatihan-pelatihan untuk pekerja ini dilakukan, ya, basicnya pemanjat tebing. Dan Indonesia ini dari Aceh sampai Papua juga bangunan-bangunannya tinggi, ada antena, ada tower itu. Termasuk wisata. Nah sekarang negara sudah mengeluarkan standar kompetensi kerja pemandu wisata panjat tebing. Itu jelas disebutkan SKKNI panjat tebing. Artinya kita harus siap teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang punya tebing, yang punya pemanjat harus bersiap. Nanti kita zaman sekarang zaman bebas. Kalau kita tidak siap, nanti kalau yang manjat di sini teman-teman pemandunya dari Singapura, kita siap nggak? Jangan sampai nanti kita ngomong, oh ini kan tebing wilayah kita nih Banten, masa pemandunya dari Malaysia, masa pemandunya dari Singapura. Padahal kita tidak siap. Kita siapkan, kita bekali pemanjat-pemanjatnya untuk kompeten sebagai pemandu wisata itu misalnya. Jadi panjat tebing ini kecabangannya ya penyelamatan, ya olahraga prestasi, ya bekerja di ketinggian, sangat kompleks. Itu yang membuat saya tidak habis gitu, tugasnya itu ada aja. Kemarin dari Sumatera Barat, dari Lembah Haru, kemarin ke Malang, kemarin ke sini, ya banyak kegiatannya. Tidak hanya sebatas naik tebing, kita ketemu pemanjat tebing lagi. Kita sekarang ketemu pekerja, kita ketemu tim penyelamat, kita gitu. Menyenangkan. Ya, menyenangkan begitu ya teman-teman. Oke Pak. Tadi kan sudah jelaskan juga bagaimana ketika kita memiliki keinginan gitu, pasti ada jalan gitu ya Pak, intinya seperti itu. Dan juga ternyata dan juga disampaikan kembali bahwa saya panjat tebing ini memang benar-benar memiliki banyak manfaat seperti itu Pak. Nah, tapi Pak, di balik banyak manfaatnya panjat tebing gitu, masih banyak itu Pak beredar atau stigma gitu katanya panjat tebing ini cukup resiko gitu, beresiko untuk menjadi suatu olahraga gitu atau dicoba gitu. Nah, bagaimana sih Pak cara meminimalisir resiko serta bagaimana gitu Pak, atau mungkin pesan gitu bagaimana meminimalisir resiko ini dapat disampaikan bagi orang-orang yang menganggap bahwa olahraga ini masih cukup ekstrim begitu Pak, seperti itu. Ya, tapi saya kembali lagi ketika bicara panjat tebing, saya tidak langsung tiba-tiba bilang bahwa panjat tebing itu aman, nggak begitu dulu. Tapi panjat tebing adalah aktivitas berisiko tinggi, bisa cedera, bahkan bisa korban jiwa. Tapi ketika siapapun yang akan melakukan dibekali, ya, dibekali dulu, latihan dulu, pelatihan dulu, prosedurnya ada yang harus dilalui. Tidak semerta-merta orang manjat tebing langsung manjat, apalagi ada yang manjat nggak pakai tali, pas buk berisiko tinggi, ya nggak begitu. Ya. Jadi teman-teman harus ketemu tadi, ketemu instrukturnya, ketemu orang yang tepat, baru kita memulai panjat tebing. Ya. Saja kita beralih ya kepada Pak Bim Bim. Pak Bim Bim ini selaku media publikasi dari panjat tebing, mungkin bisa dijelaskan lika-liku perjalanan selama menjadi media publikasi panjat tebing, Pak? Ya. Selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih buat Sawarna Cars Festival 2023. Terima kasih buat
teman-teman yang hadir di sini, narasumber yang wah saya banyak berburu lah sama mereka. Jadi tadi pembahasannya keren-keren. Nah, saya di sini bicara tentang recreational climber. Recreational climber itu manjat itu benar tadi kalau kata Kang Teddy banyak prestasi, petualangan. Nah, saya mau memperkenalkan banyak ke masyarakat umum kalau panjat tebing itu bisa dimulai dari usia dini bahkan sampai lansia pun sebenarnya bisa. Selama kita ketemu sama instruktur yang sesuai, klub yang benar gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba yang mungkin kalau orang tua kita akan bilang olahraga panjat tebing itu ekstrim. Tapi orang tua kita akan mengerti dengan ketika kita ketemu sama instruktur yang benar, orang yang benar, dia akan mengerti dan mendukung anak-anaknya. Pasti ya kita akan dilarang lah sama apapun kegiatannya sama orang tua kita ketika kegiatannya berbahaya gitu. Tapi ketika kita beritahu mereka, kita ketemu komunitasnya seperti sekarang kayak gini dan mereka akan baik-baik aja bahkan ngedukung apa yang kamu mau, alat-alatnya pasti disupport gitu. Nah, saya mau bikin media ini untuk banyak orang-orang tua pun yang lihat oh manjat tuh aman ya, oh menyenangkan gitu ya. Jadi kayak teman-teman mau cerita, mau posting itu malah bagus, makin banyak yang cerita pengalamannya, makin banyak yang posting kegiatannya. Berarti kan makin dikenal olahraga panjat tebing ini gitu untuk rekreasi, benar kata Kang Teddy. Sekarang sudah ada sertifikasi pemanjat untuk rekreasi ya Kang ya. Nah, berarti kan ada jalurnya, memang panjat tebing adalah olahraga rekreasi gitu. Sawarna punya tempat yang bagus, punya geopark. Wisatanya datang nggak hanya cuman camping tapi bisa manjat juga. Dari yang cuma camping ngelihat, wah ada yang manjat ya, bisa nggak kita coba? Ketika dia datang lagi tanpa ada yang mendampingi itu akan sangat berbahaya. Tapi ketika warga sekitar sudah edukasinya bagus, mengerti tentang panjat tebing, kapanpun dia datang tanpa ada yang ngelihat manjat, dia bisa ketemu orang yang tepat dan menjadi sangat menyenangkan, bisa camping, bisa main air, bisa manjat gitu. Jadi sebenarnya sih ke situ sih sebenarnya. Oke. Baik, Pak, selanjutnya saya ingin bertanya gitu Pak. Karena ini topiknya tentang media gitu Pak. Nah, menurut Bapak seberapa penting sih Pak memposting gitu kegiatan panjat tebing ini ke media sosial gitu Pak? Seberapa berimpact sejauh berdasarkan pengalaman Bapak seperti itu? Kalau menurut saya apapun yang positif, informasi, wisata itu efeknya akan baik ya. Maksudnya baik buat kita, baik buat yang menerimanya gitu. Apalagi kayak panjat tebing adalah salah satu olahraga wisata. Ketika saya posting kegiatan saya manjat di sini, terus orang yang nggak pernah tahu, oh di Sawarna ada bisa buat manjat ya? Kok anak-anak yang manjat kok lucu ya? Orang akan datang. Kita ke Sawarna cuma main di pantai terus bikin tenda, tapi nggak pernah lihat yang manjat. Kok ini ada ya? Gitu. Orang-orang akan, yuk balik lagi yuk kita coba yuk. Karena menginformasikan yang tadinya nggak tahu akan tahu, yang lupa mungkin oh iya ada tapi nggak pernah lihat lagi ya. Tapi begitu banyak yang posting kan makin rame dan positif ya, ketika tempat itu makin rame pasti dampaknya sama perekonomian di warga lokal akan berkembang, akan meningkat ya. Parkir, warung banyak, terus penginapan kayak gitu-gitu, dampaknya besar sih sebenarnya. Baik, berarti dengan mempromosikannya ini dapat menimbulkan positif gitu ya Pak, sisi positif bagaimana kemudian juga dapat mensejahterakan kembali gitu seperti yang tidak kita bahas sejak awal gitu. Betul. Nah, tapi Pak gitu, mungkin apa sih Pak sebenarnya kan kadang kita nih promosi sudah melakukan, betul teman-teman, kadang kita sudah post IG, sudah post TikTok gitu, tapi kadang promosi ini belum kunjung berhasil gitu Pak. Nah, menurut Bapak gitu, faktor apa sih Pak sebenarnya yang menentukan promosi di media ini dapat berhasil sehingga
tebing yang kita atau pariwisata yang kita promosikan ini dapat benar-benar tersampaikan gitu pada halayak dan sehingga membuat halayak ini wah aku pengen ke situ gitu seperti itu. Sebenarnya kesalahannya di mana gitu Pak? Kalau dari saya sebenarnya ya ada omongan Kang tadi yang tadi bilang selama kita mau berusaha pasti di jalannya gitu. Enggak semudah membalikan telapak tangan memang. Ketika kita mau, gue mau tempat gue rame, besok rame ya nggak bisa juga. Kita tetap harus ya kita mulai ketika cuman yang lihat wah cuman 5 orang nih. Kita koreksi aja apa yang kurang ya dari postingan ini. Tempat apa ya yang harus gue jual dari di sini. Kita ulang lagi dengan foto yang baru. Saya yakin itu usaha yang baik dan makin banyak orang like, makin banyak orang lihat. Jadi ketika ada kita posting yang like cuma sedikit, yang lihat cuma sedikit, udah nggak mau posting lagi. Ya sampai kapan kalau kita langsung patah semangat. Jadi emang butuh usaha yang karena hasilnya nanti akan buat kita juga. Kalau menurut saya sih ya terus aja bantu yang ya kita promosin tempat kita kok ketika nanti ramai kita yang menikmati, benar kata Kang, daripada kita punya potensi wisata tapi orang lain yang memanfaatkan. Jadi terus aja semua teman-teman yang tadinya followernya cuma sedikit ya udah posting aja nggak apa-apa, pasti kita akan lihat kok lama-lama. Baik. Berarti strategi pemasaran yang tepat yang perlu dilakukan oleh teman-teman itu seperti apa? Kalau untuk promosi tempat wisatanya Panjat Tebing ya kalau untuk ya kalian sekarang udah ada, kalau dulu mungkin cuman Facebook ya kan. Kalau sekarang udah ada IG, udah ada TikTok, di mana-mana bisa. Jadi sebenarnya tidak ada dampak, ya mungkin dampak buruk ada, tapi maksudnya selama teknologi itu diciptakan buat kita menyebar kebaikan, ikutin aja. Kita bikin akun IG, bikin akun TikTok. Jadi strategi semua media sosial itu adalah sarana promosi yang gratis gitu. Yang penting punya kuota. Kalau enggak ya minjem teman tethering. Itu sarana promosi yang paling gampang untuk saat ini sebenarnya, dan bukan cuman wisata yang dipakai media sosial, bukan untuk mempromosikan wisata. Saya yakin semua pakai kok. Jadi strateginya itu kita posting di akun aja, bikin akun IG, bikin akun TikTok. Jadi sering-sering posting. Pasti kan yang pertama, kok lu jalan-jalan melulu sih? Duitnya banyak banget. Ya nggak apa-apa walaupun fotonya yang sama kan. Paling kan berarti ada yang memperhatikan kita. Dari situ kan itu adalah salah satu strategi bikin orang tertarik. Dari kita posting, ya awalnya nyinyir mungkin. Lu jalan-jalan mulu, banyak banget duitnya. Ya belum tahu kalau kita fotonya di sini beda-beda angle. Kan jadi beda-beda kan. Dari yang nyinyir itu berarti ada orang yang memperhatikan kita. Ya udah terus aja kayak gitu. Jadi strateginya semua sarana media sosial kita posting aja. Intinya asal ada kemauan ya udah posting aja gitu ya. Nanti soal hasilnya akan menentukan gitu. Iya, betul. Oke. Tapi gini, Pak, yang sering terjadi yang saya lihat mungkin ya, mungkin teman-teman juga sering terjadi gitu. Ketika misalnya kita mencoba mempromosikan suatu tempat destinasi wisata kita gitu, ada saja pihak-pihak lainnya mungkin yang iseng gitu menyebarkan hoax tentang tempat wisata ini misalnya seperti inilah, seperti itu gitu, menimbulkan stigma buruk bagi masyarakat lainnya gitu yang tadinya pengen ke destinasi wisata itu, karena ada stigma buruk itu tidak jadi gitu kan akhirnya. Nah, menanggulangi hal-hal tersebut baiknya kita sebagai promotor itu seperti apa Pak? Perlu melakukan seperti apa Pak? Kebetulan ada acara Sawarna Cars Festival ini, dan ini adalah sarana terbaik untuk membuktikan kalau cerita orang-orang itu hoax. Oh, kita punya acara bagus kok, kita punya tempat bagus kok, bener gak? Nah, kalau misalkan banyak yang komen negatif segala macam, kita bikin aja acara kayak gini. Teman-teman pemanjat di Indonesia banyak, terus mereka ramah-ramah, kita undang, kita datangin, apalagi dengan yang ngerasa olahraga panjat tebing udah jadi rekreasi nih. Anak-anak kecil datang sama orang tua, anak kecil datang pasti sama orang tuanya.
pasti yang komen negatif ya lama-lama juga hilang. Kita bikin aja, ini acaranya keren banget, tepuk tangan dong buat acara ini keren. Jadi kita bisa menampik, wah Sawana jauh, jelek, ternyata jalurnya udah bagus, ya kan? Kalau beberapa tahun lalu datang emang jelek, mungkin belum diperbarui, mungkin segala macam, tapi kan akhirnya udah bagus. Ambil positifnya aja. Oke, baik, terima kasih Kang. Nah, penonton masih semangat? Masih mau hadiah? Oke, terus mau perhatikan ya. Karena sesaat ini nanti masih ada hadiah yang menunggu teman-teman sekalian, oke? Nah, yang belum kebagian tetap fokus pada kami, insya Allah akan ada hadiah seperti itu. Nah, baik, berarti bagaimana cara menepis hoax itu ya? Ya udah kita coba proof gitu ya, kita coba buktikan bagaimana itu tuh benar-benar tidak terjadi gitu ya seharusnya seperti itu. Nah, berarti tadi strategi sudah, menepis hoax sudah, berarti kemudian tinggal kembali kepada niat kita begitu ya kan? Betul. Niat kita mempromosikan, lalu mempromosikan strategi dengan yang baik. Setelah itu nanti akan menimbulkan stigma-stigma baik kepada masyarakat. Betul. Sehingga destinasi kita akan didatangi oleh wisatawan baik itu mancanegara maupun lokal seperti itu ya. Iya, betul. Oke, berarti ada nggak sih kan tips atau pesan gitu bagi para creator gitu ya, muda yang pemanjat tebing yang ingin berkecimpung di dunia media atau sebagai content creator sih itu kan? Sebenarnya semuanya bisa ya, kayak karena kita punya handphone bagus sekarang kan, tinggal kita datang suatu tempat sambil nge-vlog, posting, itu udah salah satu dia mempromosikan dirinya dia juga kan. Nah dari situ akan memang kalau baru mulai nggak mungkin langsung keren, pasti ada besok gua harus kayak gini nih, nggak boleh kayak gini lagi, kata-katanya harus dirubah nih. Jadi ada perbaikan terus, tapi terus aja lakukan gitu, dimanapun kita beraktivitas lakukan. Karena awalnya dulu teman pemanjat di Bandung juga bikin media partner kayak begini, terus bagus kok, kenapa nggak diterusin gitu. Terus saya juga mau bikin nih, dan dia menyambutnya baik gitu, ayo dong bikin biar makin ramai. Karena kalau kita lihat Instagram gunung aja banyak kan, followersnya ribuan, postingannya bagus-bagus, itu aja masih ada yang komen negatif gitu. Ngapain kita terhenti langkahnya cuma gara-gara satu orang komen negatif kan, sementara yang lain punya postingan bagus. Bahkan kita pun posting tag ke situ, di repost sama mereka, itu udah senang banget gitu kan. Nah saya juga ketika ada teman-teman manjat berkegiatan di tebing gitu sama siapapun, di posting, di tagin ke kita pasti repost kok, karena berarti kan mereka mengenal kita. Yang benar tadi kata, harus kenal dulu, tak kenal maka kata sayang. Kalau misalkan dia nggak nge-tagin kita nggak tahu kan. Tapi kita begitu nge-tag, ini siapa sih, kita buka, ya udah kita posting yuk. Kan dari situ awalnya. Jadi nggak perlu ragu, kayak misalkan kita lagi di mana ya tagin aja, posting aja. Jadi semua teman-teman yang mau mulai ya mulai aja, pakai handphone dulu aja, nggak harus punya kamera, nggak usah, pakai handphone aja dulu. Dari situ pasti akan dapat jalannya nanti. Akan lebih maju lagi. Handphone juga bagus kok kualitasnya. Oke baik, terima kasih. Intinya teman-teman pemanjat tebing dan teman-teman lainnya yang ingin memulai sebagai content creator ya, dan untuk mempromosikan pariwisata atau destinasi wisatanya, yang penting mulai dulu aja ya Kang ya. Mulai dulu, untuk hasil insya Allah akan menentukan seperti yang tadi disampaikan juga sebelumnya. Gitu. Pasti banyak teman-teman yang akan kasih masukan baik lah. Jadi ketika mereka kritik, coba dong seperti ini tampilannya, coba dong gaya bahasanya seperti ini. Itu kan masukan yang positif buat kita. Paling tidak dia memperhatikan kita, walaupun dia berpositif negatif, berarti dia memperhatikan kita, ya kan? Kita udah harusnya terima kasih dong, ada yang nonton. Gitu. Jadi nggak perlu marah, orang kita baru mulai kok. Oke, baik. Terima kasih Kang atas materinya. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah menyaksikan pemaparan dari 3 materi. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Nah,
tadi kan teman-teman sudah mendapat insight nih ya dari beberapa pemateri yang cukup menginspirasi dan memberikan insight baru. Nah, tadi kan saya memberikan kesempatan untuk menjawab saja. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya sebanyak 2 orang penanya. Oke, Mbaknya satu lagi? Udah atau belum? Belum. Oke, silakan, Mbak, dipersilakan maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marsha Ditya, saya dari Universitas Indonesia. Saya mau nanya, tapi saya punya 2 pertanyaan. Nah, boleh nggak buat Ibu Mega dan juga buat dari sisi yang manja? Boleh. Oke, kalau bicara, saya mau nanya juga soal resiko bencana, Bu Mega. Kan di sini berarti ada lempengan kan, karena kita ini kan ring of fire. Jadi lempengan itu selalu bergesekan dan itu bisa menjadi menyebabkan bencana. Taruhlah gempa tektonik kayak gitu. Kalau di Sawarna ini, itu tuh resiko bencananya gimana? Dan terus gimana caranya untuk bisa ada penanggulangan lebih awal sebelum terjadinya bencana gitu, karena yang kita tahu ya memang Indonesia kayak gitu. Nah terus Sawarna juga aktif kan, nah itu gimana kalau saya boleh tanya? Terima kasih. Mau satu atau satu langsung aja ya? Langsung pertanyaan satu lagi? Boleh. Oke, bicara tentang manja. Oke lah kita outpost, kita segala macam. Cuman memang komunitas itu udah banyak. Tapi gimana ya? Di sini tuh tebing banyak banget, berpotensi banget. Dan udah gitu, atlet-atlet kita berpotensi banget di dunia. Apalagi di bidang speed ya. Itu udah nggak usah ditanya. Tester aja bisa bikin bule tuh jadi ngedrop. Ini tester doang nih berapa detik si Ujang yang dari Jawa Barat. Taruh lagi. Nah, kalau kayak saya ngeliat teman saya nih manjat ekstrim, saya mau ke sana, kan nggak bisa sekonyong-konyong sendiri ke sana, alatnya pun mahal, nggak bisa langsung beli semuanya, terus butuh skill untuk manjat kayak gitu. Nah itu kita harus kemana gitu. Selain mungkin memang ada komunitas-komunitas tertentu yang memang sudah ada, tapi untuk wadahnya tuh di mana sih kalau memang, aduh gue mau manjat deh, tapi gimana ya, gue nggak kenal orang-orangnya, satu tempatnya bagus tapi gue kesana nggak bisa, ketiga alat-alatnya mahal. Nah, gimana cara memfasilitasi orang-orang yang sebenarnya tertarik seperti itu? Pasti banyak banget yang tertarik karena atlet kita udah kelas internasional di bidang speed. Jadi orang-orang tuh udah tertarik banget sama manjat, udah menggebu-gebu. Misalkan tadi saya ketemu atlet-atlet dari Cilegon, itu mereka semangatnya tinggi banget dan mencari sarana yang lebih baik lagi. Jadi gimana kalau kita yang belum siapa-siapanya, aduh mau manjat dong gitu. Kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mau ditampung dulu atau mau langsung jawab? Langsung jawab dulu ya. Oke. Ya baik, terima kasih pertanyaannya ya, sangat bagus sekali. Memang kita ini, Indonesia ini terletak di lempeng yang sangat aktif ya. Dan kita sudah sering merasakan adanya gempa, terutama kita yang ada di Pulau Jawa ya, karena tadi seperti saya sampaikan bahwa kita Pulau Jawa ini maupun Sumatera dan sebagainya, kita ini posisinya kalau secara geologi kami bilang berada di lempeng benua Eropa Asia, di paling pinggir gitu ya, di ujung gitu ya. Sementara di sisi yang lain yang dari selatan kita ini adalah lempeng Indo-Australia, itu namanya lempeng samudra gitu ya. Dan ini selalu bergerak terus dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Dan kemungkinan akan tumbukan itu terus berjalan. Jadi berdasarkan hasil beberapa riset disebutkan bahwa pergerakan itu per tahunnya itu kurang lebih sekitar 7 cm kalau nggak salah saya per tahun. Memang nggak kerasa ya 7 cm bergeraknya gitu dalam 1 tahun, seberapa ini kita nggak merasakan. Tapi yang kita rasakan adalah adanya gempa-gempa tadi. Dan resiko itu tidak mungkin kita tidak mungkin ini nggak bisa jadi gempa gitu kan. Dan kapan jadi gempanya kita juga nggak tahu gitu ya. Secanggih teknologi yang ada pun sekarang di dunia ini, dia tidak bisa memprediksi kapan gempanya akan terjadi.
dan di mana gempanya akan terjadi gitu ya, tidak ada. Memang sekarang ini banyak sekali di model dibuat simulasi begitu ya, bahwa ini kekuatannya akan sekian, akan menimbulkan tsunami-nya sekian gitu ya. Itu kan semuanya berdasarkan simulasi saja. Tapi kemudian kapan gempanya kita tidak tahu. Jadi artinya apa? Kita yang harus siap kalau kemudian terjadi resiko bencana itu. Sehingga yang harus kita lakukan sekarang adalah mengedukasi masyarakat kita bahwa Indonesia ini kita hidup harus bersahabat atau dengan resiko bencana tadi gitu ya. Jadi di gunung api misalkan, kita nggak tahu juga kapan gunungnya akan meletus gitu. Tapi kita harus sudah siap kalau kemudian suatu saat gunung ini meletus, apa yang harus kita lakukan. Nah ini juga sama tadi. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat kita. Kalau kemudian terjadi gempa itu mereka harus bagaimana? Persiapan apa yang harus kita siapkan di rumah itu misalkan gitu ya. Kalau misalkan seperti orang Jepang itu dari anak kecil SD, TK pun sudah diajarkan gitu. Kalau ada gempa mereka harus bersembunyi di mana dan sebagainya, itu sudah harus disiapkan. Kemudian di rumah itu harus sudah disiapkan satu tas yang segala macam sudah komplit gitu. Jadi begitu ada gempa dia harus keluar, dia tinggal ngambil tas itu saja gitu. Nah itu sudah terbiasa dilakukan seperti itu. Nah kita pun harusnya sudah mulai mengedukasi seperti itu. Jangan sampai begitu ada gempa malah jadi tontonan misalkan gitu ya. Ada longsor malah ditontonin kan, di kita ini kan begitu ya. Bukannya kita menghindar, justru jadi korban baru itu karena tertimpa longsoran yang berikutnya karena nonton gitu kan. Nah ini pun juga sama. Jadi kita yang penting kita harus mengedukasi bahwa kita harus siap karena kita hidup di negara yang memang sangat aktif, paling aktif mungkin di dunia gitu ya posisi kita. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri, istilahnya preventifnya dulu kan, preventifnya dulu diedukasi seperti apa, mengedukasinya dari berbagai kalangan yang harus kita aktif diedukasi. Jadi dengan harapan begitu kita bisa sedikit Ya, kalau sekarang itu sebetulnya lebih mudah ya kalau mau manjat tebing. Kalau zaman dulu mungkin 30 tahun yang lalu mau manjat tebing kan harus cari, saya harus manjat tebing belajar sama siapa ya. Datang pas udah ketemu orangnya, ini pemanjat tebing, ini bener enggak ya instruktur atau pelatih atau susah. Kalau sekarang begitu ketemu namanya, misalnya namanya siapa gitu, tinggal dibuka, dilihat di Instagram, lihat di rekam jejaknya ketahuan semua. Sautang piutangnya juga ketahuan. Sak masalah-masalahnya juga ketahuan. Itu gampang sekarang, lihat aja. Misalnya mau belajar panjat sama Teddy ini, buka Instagram, oh lihat, oh Teddy ini kemarin ada di Lembah Haro, kemarin ada di Papua, kira-kira seperti itu. Besok sama Bim, oh Bim sekarang manjat di Citata, langsung klik manjat hari itu juga. Apalagi sekarang itu lebih pengemasannya lebih menyenangkan ya, manjat ini lebih mudah gitu. Kalau dulu repot, ketemu orang, aduh tampangnya seperti pemanjat, keren seperti pemanjat. Pas udah cerita, ternyata bukan pemanjat juga yang sesuai yang kita harapkan. Kalau sekarang sangat gampang, datang ke Sumatera Barat, datang ke Lembah Haro, siapa di sini pemanjat? Googling aja, komunitas panjat tebing Lembah Haro, keluar itu kegiatannya gambrengnya keluar. Datang ke Aceh, mau manjat sama siapa? Keluar semua. Termasuk bisa dipilih, oh ini pemanjat ini menyenangkan, oh pemanjat ini keren, oh ini pemanjat ini kurang keren, bisa dipilih. Kira-kira seperti itu. Pokoknya menyenangkan dan mudah kalau sekarang itu. Ya, begitu ya Bim ya. Oke. Aku mau nambahin sedikit ya. Kang tadi benar banget. Jadi tinggal kalian idolanya siapa, klik aja atau DM. Dan yang saya ada di sini, saya akan membantu solusi itu. Jadi, nah kalian harus follow Instagramnya Reksadana Climber. Nah, jadi ketika kalian di daerah manapun, terus yang kayak mbaknya bilang saya di desa tapi ada tebing, tapi saya nggak tahu harus mulai gimana. DM aja kita, Kak, saya mau manjat, saya tidak bisa apa-apa, tapi di tempat saya ada tebing, saya tidak punya kenalan. Kita akan bantu carikan teman-teman kita yang di domisilinya di sekitar sana. Kita akan bantu dia, kita akan kasih kontaknya, silahkan hubungin orang ini. Kita akan rekomendasikan warga-warga sekitar yang memang pemanjat, yang kompeten. Itulah gunanya media.
Jadi ya tak kenal maka kata sayang. Jadi nggak apa-apa, bawel aja, DM, posting, tag, terus follow dulu dong. Oke, boleh di follow. Tadi namanya apa kan? Kalau boleh tahu? Recreational Climber. Recreational Climber. Iya, Oke, nanti dicek ya, jangan lupa ya. Iya, Instagram. jadi nanti kalau di situ kita akan apapun kesulitan kalian mau curhat, mau saya mau manjat nih Kak, tapi katanya alat-alatnya mahal segala macam. Kamu ketemu dulu nih instrukturnya, kamu ketemuin, kamu belajar dulu, terus apa yang harus nanti dibeli buat selanjutnya. Nanti kan dari situ kita juga tahu, Kak, di tempat saya ada tebing bagus loh Kak. Datang dong, promosiin. Kita akan hubungin teman-teman manjat di sana, kita datengin biar tempatnya juga jadi rame. Dan apapun beritanya bawelin aja, karena gunanya kita ya buat memberikan informasi, buat manjat ini menjadi rekreasi. Saya sih mau nambahin itu, semoga bisa terjawab. Baik, terima kasih insight dan sangat bahkan memberikan insight kepada kita semua pada malam hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri-pemateri permohonan. Mungkin selanjutnya akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the Oke, baik. Tak lupa kegiatan ini juga tentunya disponsori oleh PT Legon Parimustika, Semen Merah Putih, dan Citra Margaraya. Selain itu juga disupport by Perhutani, Karangbokor, Rino Outdoor, Pacet Adventure, Anfad, Maf Adventure, Renisma, Altitude Gear, dan PT Abhyokta. Terima kasih kepada sponsor dan support yang telah diaturkan kepada Sawarna Kars Festival. Terima kasih hadirin dan penonton yang sudah hadir menyimak dan menyaksikan talk show pada kesempatan malam hari ini. Saya moderator, saya Jarayana mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama menyampaikan atau menjadi moderator terdapat kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. seen a lot of change, been Oke, through a beri tepuk lot tangan of yang meriah pain. buat para Some things are pemateri not kita the ya, guys. same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ya, gua sama Kang Teddy pada kiri kan. Gua habis talk show, grogi sama Kang Teddy pokoknya. Tapi keren lah, sosok yang menginspirasi semuanya. Jadi jangan berhenti manjat ya Kang Teddy. Reclaim, manjat terus. Betul.